Ya denger internet masuk desa itu udah saya baru dibikinin Facebook itu sama Pak Dirin. Wong saya juga kirim ini ketemu kan, saya nggak pernah tatap muka. Cuma lewat via internet, pembayaran, transfer rekening, udah kayak itu. Oke, 818. Kita fasilitas komputer tidak ada, sementara kantor desa tidak ada. Ya begitulah, sampai mau habis napas dua kali istirahat di pinggir gunung itu Pak Bro, sampai di puncak itu. Baru kita bisa mendapat sinyal kalau ada. Hari ini kalau tidak pakai internet, kurang gaul. Kalau kendala di desa, yang pertama ada juga kan faktor SDM masyarakat. Yang kedua biasanya ini faktor dari luar biasanya ya, faktor dari luar karena keterbatasan SDM masyarakat biasanya ada aja orang yang memprovokasi gitu ya. Biasanya ya maaf lah ya seperti halnya media kan biasanya bukan yang diekspos itu kan bukan baiknya, biasanya kan cari kesalahan-kesalahan itu. Kalau yang namanya program biasanya kami itu merencanakan program kan setiap tahun ya. Kalau untuk tahunan yang disusun dalam RKP ya, rencana pembangunan jangka pendek. Kalau yang skupnya 5 tahun, kalau sekarang 6 tahun ya berhubung dengan adanya undang-undang desa yaitu RPJMD. Masalah laporan yang sifatnya online, justru saya nggak segan-segan mendatangkan pakarnya untuk melatih perangkat desa kami supaya laporan itu bisa cepat terakses, karena saya merasa kalau laporan saya harus tiap hari berangkat ke kabupaten yang perjalanan seperti ini saya banyak menyita waktu gitu, apalagi ke provinsi. Jadi dengan prinsipnya online itu kan akan lebih membantu kami, juga lebih membantu masyarakat. Namanya juga Dedemit, desa-desa melek IT. Jadi desanya dulu yang melek IT. Desa-desa itu bisa menginformasikan kepada publik, baik kepada masyarakatnya sendiri maupun yang lebih luas gitu. Sehingga kita membutuhkan suatu media, kita membuatkan website untuk media informasinya. Maka kita bentuk namanya Dedemit, ya, desa-desa melek IT. Program-programnya mungkin selain website desa itu sebagai media informasi saja, yang kemudian kita kembangkan mungkin lebih mensupport desa-desa supaya desa-desa itu melek terhadap teknologi-teknologi. Kita mungkin hanya memfasilitasi teknologi apa yang bisa bermanfaat untuk desa. Misalkan kemarin yang drone itu di Desa Sidamuli. Kan kalau melihat dari bawah itu kalau ini kayaknya cocok untuk pasar, tapi setelah dilihat dari atas ternyata itu daerah itu untuk penahan erosi atau apa kan itu.
samping saya melaut, begitu juga saya ikut berperan aktif di bidang membudidaya ikan untuk mengantisipasi manakala di laut hasilnya tidak mencukupi atau masa peceklik. Kalau ikan segar seperti ini, kalau saya jual 3 ekor itu udah jelas 1 kilo ya. Kalau 3 ekor itu nyampe 60-70 ribu. Di samping saya menjual melalui restoran atau penjual-penjual untuk dibakar di lesehan. Di samping itu saya menjual melalui internet juga. Dan bukan cuma ikan aja yang dijual melalui internet, tapi hasil ikan hias. Dengan adanya teknologi tersebut, akses untuk penjualan barang kami lancar gitu. Jadi ada peningkatan dari segi ekonomi untuk banyak menjual. Filosofinya, aduh salah. Filosofinya itu artinya burung camar itu melayang-layang ya di permukaan laut, belum tentu ya mencari makan, itu ceritanya gitu. Belum tentu sekali teguk mendapatkan ikan. Dan mendapatkan pun pasti kecil karena burung camar itu sangat kecil. Ya melambangkan KUB Margamina ini pantang menyerah gitu. Alhamdulillah banyak yang pesan-pesan lewat telepon gitu, mau dikirim, ibu minta nomor rekeningnya gitu. Jadi ada dampaknya, betul-betul ada terasa. Aset yang tadinya ya paling 100-200 ya sampai juta sekarang. Dulu saya sampai ngider-ngider dagang ikan, ya kan? Sekarang uang yang mencari kami di sini, jadi enak loh. Kebalik. Modal awal 1.500.000. Dengan adol motor Super Cup. Ya keunikannya ya ndak laku ndak bosok itu. Kadang yang itu dari luar negeri TKW punya Facebook, nanti saya ngupload gambar foto, nanti komentar. Kadang-kadang yang minat kan langsung nanya harganya berapa lah, nanti kadang-kadang ada suami apa saudara yang nengok ke sini, mbok siapa tahu kan mbok bohong itu zaman-zaman kayak ini lah. Nanti kadang kalau oke ACC kirim itu. Nah ya ini tahun-tahun inilah, mungkin ya ada setahunan lebih lah. Ya tahun kesini ini ya dengar internet masuk desa itu udah saya baru dibikinin Facebook itu sama Pak Dirin. Uploadnya paling pakai HP, wong saya di foto pakai HP, barang-barangnya kan jadi HP nanti diunggah. Tapi kan kalau buka di sini bisa masih parane. Buka di sini kan udah terlihat di Facebook sini yang komputer, kalau ngunggah harus pakai wong saya motornya pakai HP sih. Jadi ngunggah pakai HP kecil. Nah, terusnya kadang-kadang nyari biar nulis apa segala macam di sini, Pak. Awalnya dulu sebenarnya saya bukan ikan gurame indukan itu loh. Cuma dari kecil telur nyampe sekitar umur 1 tahun lah. Antara ukur sekitar 3 cm, 4 cm kayak itu. Terus saya beralih ini soalnya
menjanjikan itu Mas loh. Kalau pakai teknologi itu lebih simpel, lebih enak. Kita nggak usah kemana-mana, udah kayak itu aja. Ya Facebook Mas, pet, WhatsApp, itu seperti itu Mas. Wong saya juga kirim ini ketemu kan, saya nggak pernah tatap muka, cuma lewat via internet, pembayaran, transfer rekening, udah kayak itu. Saya juga nggak pernah ke sana. Saya mulai kenal internet sebenarnya sejak tahun 2008 gitu. Yang mengenal lebih banyak lagi di tahun 2011 akhir. Itu kita karena desa sudah memasang itu wifi yang area hotspot, akhirnya kita bisa menggunakan secara maksimal. Mulai kenal Facebooknya langsung go. Untuk pertanian ya kayak kita mencari harga pupuk yang di masa sekarang ini kan pupuk sangat sulit ya. Membuat Facebook itu kan dengar-dengar katanya dari teman-teman ini ada yang cerita begini-begini jadi itu terus akhirnya kita tertarik ya cobalah membuat Facebook, terus membuat Twitter. Oh ternyata di situ sangat menyenangkan karena kita bisa berkomunikasi dengan berbagai orang dimanapun mereka berada. Kalau pemasaran memakai internet itu nanti malah bisa yang sudah kita alami kekurangan produk mungkin. Kayak yang di organik itu. Ya itu kan sementara kita hanya untuk konsumsi sendiri, untuk mengisi kebutuhan sendiri gitu. Terus ya paling selebihnya dijual di sini aja masih kurang. Kalau orang kampung bilang ini ruang CAP, ruang untuk pelatihan komputer. Ada ini sejak Juli 2013. Kalau kita mau masak juga, masak yang aneh misalnya nggak kayak bisa mendoan kan udah biasa. Kalau yang misalnya cake terus bikin rendang yang enak kayak gitu buka internet. Kalau memnya juga buat anak-anak SMP yang buat ngerjain tugas juga sering datang ke rumah pinjem kunci untuk mengerjakan tugas di sini. Menurut saya bangga menjadi warga Desa Melung, termasuk sebagai apar Desa Melung yang dulu memang kita belum dikenal sebelum adanya internet ini. Kemudian ada internet sehingga banyak kalangan luar yang mengenal Desa Melung. Karena dulu kita minder ketika bilang orang Melung, ditanya pun mungkin tidak menjawab orang mana Pak, jangan tidak bilang langsung orang Melung. Bisa kadang bilang orang Purwokerto, orang Banyumas yang notabene masih agak ke kota ke sana. Malu mengakui orang desa. Pada suatu malam tidak sengaja membuka channel Metro TV. Kebetulan berita tentang desa 360, berita pertama tentang desa yaitu Desa Melung di Jawa Tengah. Semakin canggihnya desa itu yang berada di kaki gunung punya 7 titik hotspot. Memang kita mengakui kita ini serba keterbatasan, kita fasilitas komputer tidak ada, sementara kantor desa tidak ada. Akan tapi dengan segala keterbatasan kita coba berusaha
kita harus bisa. Seberapapun yang kita bisa, bukan berarti kita memulai harus sama dengan Desa Mulung Sitina, kita sudah memulai. Bahwa kita ingin menunjukkan bahwa kita juga bisa loh. Nah, tantangan yang pertama itu pulsa modem. Yang kedua jaringan internet, karena sekelas 1 harus menggunakan modem. Karena Telkom, jaringan Telkom kabel tidak ada ke pedalaman. Tantangan yang ketiga, rata masyarakat kebanyakan gagap IT. Meskipun kita di desa-desa belum punya komputer, saya selalu menyarankan kepada kepala desa ketika saya proses itu dan camat untuk melakukan pengadaan komputer. Nah, alhamdulillah website tersebut sekarang sudah siap. Bahkan kami juga dapat teleponan dari desa-desa yang di luar ini, kami juga mau ini dibuatkan website seperti layaknya desa-desa di daerah Kecamatan Gelompantika, terutama Kampung Cerbaru. Memang tidak begitu indah seperti kampung-kampung yang lain, tapi kami dengan adanya Desa ID, seluruh warga walaupun orang-orang di luar sana bisa melihat keadaan desa Kampung Cerbaru. Baik itu dari segi jumlah penduduk, kemiskinan, dari sektor pertanian. Masalah surat menyurat, itu bagi warga itu sudah dekat, tidak harus lagi pergi ke kota ataupun ke tempat lain, berarti sudah ada di kampung. Nah, yang dikelola oleh anak warga sendiri. Desa itu selalu disorot media TV, koran, itu kalau ada kejadian buruk. Kalau ada longsor, kalau ada pencurian, kalau ada maling, baru masuk TV, baru masuk koran gitu. Kalau ada polisi ke situ baru masuk koran. Nah, ini kita pengen membalik itu dengan bagaimana caranya agar informasi yang keluar itu juga potensi-potensi yang baik, syukur-syukur kemudian bisa menjadi bagian dari pembangunan itu. Kita memang mencari desa yang aksesnya jauh, dan notabene di awal itu memang tidak dianggap sama sekali. Jadi kita punya tagline from zero to hero. Nah, sehingga memunculkan tidak hanya di kota sebenarnya kita bisa lakukan fasilitasi yang bagus untuk teknologi dan informasi dan komunikasi. Tapi di desa yang lokasinya jauh, jaraknya terpencil, juga kita berikan sedikit pendekatan bagaimana pengelolaan kawasan gambut juga erat kaitannya dengan penerapan TIK di desa. Salah satunya adalah bagaimana juga pemetaan desa berbasiskan teknologi, menggunakan GPS. Masyarakat paham menggunakan GPS dan masyarakat sekarang saat ini sudah mulai terbiasa dengan GPS. Kami coba untuk belajar, sekalipun kami tentang penggunaan GPS, tentang alat-alat pembuatan peta sendiri memang sebelumnya memang tidak ada pengetahuan di itu. Jadi berawal dari itu, kami sempat belajar dengan teman-teman yang tahu tentang peta. Kami kumpulkan teman-teman warga, kami tawari, ternyata memang itulah yang diharap-harapkan di Desa Harapan Jaya. Kalau untuk manfaatnya bagi masyarakat yang sampai hari ini sudah dirasakan, salah satunya masyarakat sudah tidak pernah lagi akan coba-coba, walaupun itu masih kosong, misalnya lahan itu masih kosong, tidak akan coba-coba keluar dari batas apa yang sudah kita tentukan dengan desa sebelah. Ya, kontak. Sebelah kiri ini kebun karet siapa ya? Dari titik 002778. Kita belajar bagaimana desa itu untuk berdaulat. Itu memulainya dari titik yang paling dasar adalah tentang masalah tertib administrasi kewilayahan desa. Nah, itulah makanya kalau dulu di Desa Harapan Jaya ini ada
konflik-konflik lahan terkait dengan perusahaan dan lain sebagainya, ya alhamdulillah dengan kita masyarakat desa secara berpartisipatif membuat peta, kemudian peta itu legal secara legalitas hukumnya, ini menjadi kekuatan yang paling dasar untuk menjadi desa yang berdaulat, saya pikir, untuk bagaimana kemudian mengembangkan kawasan, karena bagaimanapun peta dan kebijakan itu saya pikir tidak sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kita memiliki website desa www.harapanjaya.desa.id. Kemudian kita juga harus berpikir bahwa website desa ini merupakan suatu wadah yang bisa kita informasikan informasinya kepada masyarakat, dan kita tidak mungkin secara pemerintahan untuk menutup mata bahwa sebetulnya apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat itu kan hal yang betul-betul memang berhubungan langsung dengan masyarakat. ISE. Pas corona bang. Oh, itu langsung Dian. Ya, itu tulisannya. Kecepatan internet untuk akses itu kan masih minim. Nah, jadi kami gimana caranya untuk memperkuat sinyal dari itu operator biar bisa digunakan lebih leluasa, lebih enak. Iya. Nah, tinggal spot yang akan dipakai untuk mengelola website khusus di desa. Selain dari itu, hotspot ini bisa digunakan untuk masyarakat sekitar untuk bisa mencari informasi yang dia perlukan. Standar tuh regulernya, kalau charterannya segitu. Kalau listrik di sini itu terbatas dia. Dia sampai jam 12. Memang semua kami di sini nih, di kampung ini punya HP semua. Ya, setiap orang itu ada HP, setiap kepala keluarga lah ada HP semua. Jadi mau bikin bagaimana? Kalau turun Melinau baru dibawa. Kalau tidak diturun di Melinau disimpan. Nah, kalau mereka yang punya HP yang agak mahal sedikit, yang punya kamera, lah itu mereka hanya mendengarkan radio saja atau lagu, musik. Saya ini pernah pergi di situ waktu dibawa anak saya itu. Saya SMS, saya punya istri, ya begitulah sampai mau habis napas dua kali istirahat di pinggir gunung itu Pak Bro, sampai di puncak itu. Baru kita bisa mendapat sinyal kalau ada, kalau pagi kita di situ baru ada, kalau tengah hari tidak ada, kalau sore lagi baru ada.
Kalau mau nelpon Pak, naik dari sini lah di atas puncak gunung yang ada daun. Pokoknya di puncak gunung itulah. Nah, pokoknya siapa-siapa saja yang mau datang, ya pokoknya yang penduduk di sini maupun orang dari luar sana, kalau dia suka tahu posisinya Pak, memang di situ, tapi kurang jelas. Ini rasanya luar biasa sekali. Nah, inilah namanya Bukit Sinyal, di mana warga Gong Solo jika dalam keadaan darurat mencoba mencari sinyal telepon. Dan seperti yang sudah sering disampaikan oleh warga, ini juga untung-untungan, mencari sinyal di sini juga untung-untungan. Belum tentu setiap saat dapat, karena ada jam-jam tertentu di mana mereka menunggu sinyal sampai berjam-jam baru kadang-kadang dapat. Jadi kadang-kadang pun tidak. Jadi sinyal ini datang dan pergi sesuka hatimu. Ini saya coba dua provider. Pertama Telkomsel, tidak ada sinyal, dan yang kedua saya pakai XL, juga tidak ada sinyal. Tes guru kontrak pertama saya lulus, banyak sekali persyaratan yang ini. Jadi karena saya nggak tahu persyaratannya Pak, berkas-berkas saya itu nggak saya bawa semua, separohnya ya. Ternyata di situ diminta raport SD apa segala kan, karena kita belum tahu informasi. Sampai sana ya dikatakan nggak bisa ikut Pak, karena tidak memenuhi. Kalau saya naik kapan lagi ngambil kan? Berapa lama? Waktu anak saya meninggal di rumah sakit umum di Melinau ini kabupaten, saya tidak tahu karena sinyal tidak ada di sini mungkin ya. Jadi orang yang kasih tahu sama saya itu ada keluarga juga dari Melinau. Dia telepon ke Brau dulu di Blongan sana. Dari Blongan telepon ke Langap, itu ada sinyalnya. Baru keluarga dari Langap pakai motor kasih tahu sama saya di sini Pak. Nah, jadi jam 1 malam baru saya tahu itu putri saya sudah tidak ada sama saya. Masalah jaringan, suka tidak suka Pak, kita harus turun ke kota karena itu sangat dibutuhkan orang pusat. Kita harus mengikuti apa aturan-aturan yang diadakan Menteri Pendidikan sekarang ini, harus nampaknya online. Untuk komunikasi, telekomunikasi ini antara kecamatan maupun kabupaten susah, tidak bisa terhubung kita, kecuali kita turun ke kota. Kalau sudah sampai ke Melinau baru bisa ada jaringan, kita bisa nelpon kemana-mana kalau ada yang kita mau telepon kan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit
contoh misalkan ya, yang disiapkan oleh Kominfo, salah satu programnya adalah perbatasan. Kita tahu perbatasan Kalimantan, ya, dari mulai Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, ya, itu belum ada BTS, belum ada komunikasi kecuali ujung-ujungnya. Kita sudah lakukan uji coba dengan pemerintah daerah sana. Ada 5 desa yang paling luar dari Indonesia, yang paling dekat ke Malaysia. Gubernurnya, Pemprovnya menyediakan tower. Kemudian kita tinggal bawa yang namanya, tinggal minta operator. Itu sudah live, bayangkan di sana. Jadi bayangkan di remote area, di jauh sekali kita bangun gitu. Targetnya 2016 pertengahan ada 115 desa yang paling luar, yang paling dekat ke Malaysia yang harus kita bangun BTS-nya. Ya kalau harapan saya sih, masa desa yang begitu ada di pelosok udah berupaya ingin maju, masa dari pihak pemerintah tidak punya keinginan gitu. Memang tidak efisien ketika zaman modern seperti ini, sudah ada IT, laporan harus manual ataupun harus dengan bentuk fisik. Kalau itu memang itu ada kebijakan menggunakan IT, saya yakin justru lebih memudahkan kita. Mungkin bukan kami lagi yang kelola, akan ada generasi berikutnya yang seperti kami untuk mengelola TIK Metro supaya tampil lebih maju dan lebih bermanfaat bagi warga. Yang paling terbesar adalah bagaimana pemerintah, baik itu kecamatan, kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional, itu juga menjadi pensupport bagi desa-desa yang hari ini jelas-jelas berhadapan dengan segala ketidakdayaan mereka untuk keluar dari keterbatasan tadi. Ada alat itu mau dipasang di daerah desa kita itu hari dari Dinas Perhubungan itu tower, tetapi mereka cabut pindah ke desa Starap. Sampai sekarang pun ada fungsinya, kita pun tidak bisa terjangkau, alat itu belum bisa bisa dihidupkan, tower itu sampai sekarang kita beginilah.